Dapatkan 1 poin kill dan ada Microboy di sana ngepron shot dan mencoba untuk dimajuin lagi. Microboy-nya memulangkan tim DG di posisi kelima. BTR mendapatkan poin kill yang cukup nyayur, banyak banget, ada 9 total poin kill yang mereka amankan. Dan kenapa ini tiba-tiba ada Dona Fiska yang sedang ngeliat kita dan pakai kameranya Sambil bawa sarung lagi. Iya. Oke. Balik lagi, kali ini Luxi yang sudah mulai mendapatkan angle shootnya menuju ke arah NFT Liquid. Yep. Padahal Liquid masih dalam bagian dari BTR ya. Cuma karena memang Ion waktu itu tidak berhasil lolos ke PMPL. Jadi Liquid dipinjamkan kembali untuk bermain di NFT. Standings dulu ya. Betul. Bakal dipush mungkin sama Luxi. Udah naikin baginya dia. Sudah menuju ke arah pertahanan dari tim NFT. Dan lihat, ada satu tim, bahkan 2 tim yang melakukan rotasi melalui jalur laut. Oke, dengan scope kali 3-nya. Cepet banget dia reflect ya. Bener-bener reflect langsung ngepron, bersembunyi di balik satu obstacle juga. Tapi lihat ada tembakan KBU dari arah samping dari tim Geton. Terkena beberapa hit. Liquid langsung ngepron lagi. Sementara itu dari sebelah kiri juga dari warehouse satunya Flippy mungkin akan melihat dan memberikan informasi dari arah sebelah kanan nih. Ya, ini Tatmok bakal menjadi tempat yang berdarah. NFT bertahan di arah Tatmok, sementara BTR sudah mulai melakukan lock position ke arah Tatmok. Kau yang sudah mulai ditinggalkan tadi, tapi kayaknya dari tim NFT juga sudah mulai tahu nih BTR setupnya di arah mana aja. Benar, oke ini drone view kita akan melihat dari Dranix dan juga EVOS yang sudah kehilangan satu pemainnya. Sedangkan Dranix yang sempat chicken dinner di game yang pertama tidak mau terburu untuk rotasi, tapi ternyata Siren harus 1 orang terknockdown. Dan kita lihat juga dari Ray2K sudah mulai mendengarkan step harusnya. Sudah mulai ditahan grenade-nya, mulai dilempar ke arah yang cukup salah tampaknya. Dibakar. Dilempar molotov tapi belum terkena siapapun. Ray sudah melihat dan langsung ditembak begitu aja spray down-nya, tapi masih belum connect dengan kali 2-nya. Langsung diras dengan menggunakan Luzai dan langsung jump shot ditembakin. Ray 2K-nya juga harus tumbang. Langsung terknockdown dan bahkan dilempar juga molotovnya. Tersisa 1 lagi barrier di arah belakang. Mencoba untuk cover tapi nggak bisa, ternyata belum sempat. 1 orang lagi terakhir di balik batu barrier. Apakah kamu akan sekuat tembok barrier yang bersembunyi di balik batu sendirian? Langsung diras 1-2 orang. Mencoba untuk dilempar lagi grenade-nya. 3, 2, 1, happy birthday barrier. Kamu mungkin akan tumbang terkena grenade. Terkena banyak banget damage-nya. Dan sekarat dia, 1/4 lagi darahnya. Langsung diras juga player dan langsung tusun tim Siren-nya. Ya, itu setup yang rapi banget tadi untuk mendapatkan last man standing. Dan lagi Siren menjadi tim yang ditusunkan di awal-awal. Oh my god, Siren Esports benar-benar posisinya nggak enak banget ya. Oh, ini mumpung belum ada fight lagi. Pak, observer, kita boleh intip di manakah Badru berada. Oke, kenapa? Kita lihat dokter ini sudah mengumpulkan berapa banyak healing item yang ada di tasnya dia. Oh gitu ya, si Badru tuh tukang bawa ini ya. Yes, karena ini first aid kit ya? ini strategi yang worth it banget buat dimainin di Sunhawk. Healing moment, bahkan alter ego. 26! 45 beda. Iya, betul banget. Dan 1 medkit. 1 medkit. Hey, itu berapa peluru ya yang dia pegang ya kalau misalkan begitu? Biasanya dia cuma ngumpulin, misal dia pegang M4 itu 40 peluru yang ada di klipnya dia karena udah pakai extended, sama reloadnya 30. Wow, oke. Berarti dia lemparin ininya ya, first aid kitnya ya. Jadi teman-temannya juga nyari first aid banyak dan itu diberikan ke arah Badrunya. Badru juga ngambil misalkan peluru hijau atau peluru oranye, itu bakal dia looting dan bakal dikasih ke temannya. Jadi emang udah strategi dari Alter Ego. Iya, Karena iya. Alter Ego untuk metanya mereka di Sunhawk ini, mereka selalu menggunakan dokter meta. Oke, Dokter ya. Dokter, dengan melakukan healing-healingan terus. Bahkan Alter Ego pernah mendapatkan WWCD tanpa mendapatkan kill satupun. Oh iya? Serius. Dengan menggunakan strategi healing tadi? Betul. Oke, apakah kali ini strategi itu akan berhasil ya? Karena ini sudah Selalu sih, Net. Oke, selalu ya? Selalu masuk di top 6 lah minimal. Oke. Bahkan sempat dia di top 2 juga dan mendapatkan WWCD. Oke. Sorry,
posisi 2 ke WBCD. Top 2. Udah pernah top 2 dan udah pernah dapat WBCD dengan strategi ini maksud gue. Oke, nah gue penasaran nih ketika gue nge-case apakah dia akan dapetin WWCD-nya. Karena gue juga penasaran kalau misalkan biasanya kan WWCD kita fit call ya. Nah gue pengen tanya juga tuh langsung ke Badru. Berarti lu pernah nanya dong ke Badru? Sejauh ini belum sih. Kan, karena itu kan masih minggu pertama. Masih, waktu itu masih Dek Miralda yang interview. Masih Miralda. Miralda itu yang mana ya? Aduh, yang lo tanya WA-nya yang lucu itu. Maaf. Aduh, Bani. Enggak bercanda. Tolong berpikir lagi. Enggak, saya bercanda. Oke, circle-nya apa? Ini Alfir loh. Itu juga kawan saya dari Kalimantan juga dia. Dari Banjarmasin. Semuanya aja teman lu. Iya. Gue teman lu bukan? Temen lu juga, temen gue juga. Cuma bedanya lu ya caster, kalau mereka pro player. Ada kastanya ya? Ada kastanya. Ada kastanya ya? Karena kamu lebih pandai untuk berbicara, public speaking kamu lebih bagus. Iya makanya cewek gue betah. Wow. Oke, back to the game. Tidak usah dibahas masalah ceweknya ya. Cewek yang mana nih? Enggak, yang satu itu, satu doang. Nggak ada lagi yang lain. Udah itu aja. Main PUBG aja banyak banget ceweknya, ganti-ganti. Enggak. Jangan dibocorin ya. Iya udah, oke maaf. Back to the game. Lovre yang sudah mulai mengambil bagian pinggir di arah circle. Ini di sekitar-sekitarnya Paradise Resort harusnya. Yes, bener. Di balik batu dan udah dapetin pinggiran zona. Dan kalau misalkan dilihat dari Louvre sudah ngamanin 4 kill juga. Sedangkan dari Paradise-nya, mereka numpuk ya di Paradise. Bener banget. Walaupun tadi Evo sudah mulai rotasi ya. Yep. Jadi sekarang gantian sama tim Onyx. Dan Dranixnya tetap di rumah yang sama. Betul. Ini hashtag di rumah aja. Betul. Bener kan? Ibaratnya kayak retake position doang. Tempatnya ditempatin Evos, sekarang ditempatin sama Dranix. Sementara Evos bakal milih rotasi lagi untuk bergerak ke bagian mana tadi? Evos itu tim 5. Iya. Enggak, bukan, 5 tuh Onyx. 5 tuh Onyx. Gue iya aja lagi. Tergocek kan kertasnya di deket elu, Pak. Iya, saya cek dong itu Evos tim nomor berapa. Kertasnya di deket nomor 2 deh, Evos nomor 2. Wow, bener juga ya. Evos nomor 2. Kertasnya ini nih. Saya udah nemu kertasnya. Oke. Oke, back to the game. Dari tim Aerowolf. Back to the pit. Back to the dance. Kamu jangan memancing ya. Oke. Ludens dapetin 1. Rexa tertangkap, ada the smoke lagi dari Aruma. Alien Tempur hampir mendapatkan 1 pemain dari Geek Fam. Datmos masih bisa berlari dan menutup angle shot dari Alien Tempur. Sedangkan KP juga mendapatkan 1 juga dari tim Louvre. Sedangkan BMD Hitman dan juga Jersey. Oh my god, mereka harus terknockdown 2 orang. Dan mungkin ada HDP sekarang. Oke, HDP dan Jersey. Mereka Tachibana bersaudara dari tim Bonafide akhirnya bersatu. Apakah HDP bisa untuk membantu teman-temannya? Karena 2 orang di depannya, bahkan 3 orang terknockdown. Sakit perut dan terbakar. Terkena. Happy birthday dengan menggunakan frag grenade. Dipulangkan posisi 15. Oh my god. Oh gila, IoG enak banget sih tadi. Tapi di sisi lain juga masih ada perang yang terjadi loh. Aerowolf bakal melakukan fight dengan tim Geek Fam. Sudah saling melihat, bahkan Morphe sudah mulai tertangkap. Bakal berusaha untuk di finishing, tapi kayaknya belum confirm untuk balik ke arah lobby. Sementara Potato masih memantek langsung ke bagian open field-nya. Berusaha untuk mendapatkan tapping through the smoke, tapi semuanya sudah berada di balik bukit. Dan Hands pun tertangkap. Ozora mulai mengetahui di manakah 3 pemain alter ego melakukan rotasi. Yes, sudah mulai mendapat killing spree-nya juga dari tim Louvre. Sedangkan kita lihat IOG kali ini, XCN-nya juga mendapatkan 1 orang. Ludens-nya langsung ludes, hilang langsung di end begitu saja. XCN yang tersisa 3 orang saja melihat 1 step, harusnya terdengar juga stepnya di balik batu dari seorang Nivori. Masih mencoba untuk nge-prone aja, tidak mau menunjukkan badannya. Sedangkan Kenju, yang bukan Kenju dan juga Keiju, mencoba untuk flanking ke arah kanan. Dan mulai terdengar harusnya di sini. Step itu iPhone ini ditembak dan langsung di-knock begitu aja. Masih di luar safe zone-nya. Dan harus kelihatan di sana dari Kenjunya. Mungkin akan di-end dari Rancid, masih sabar. Di-reload terlebih dahulu, sudah ada informasi juga. Kalau misalkan XCN membalaskan, ternyata Rancid-nya juga harus di-knockdown. 1 untuk 1 sekarang posisinya. Walaupun sekarang XCN hanya berdua aja, mencoba untuk ngeras juga. Kalau ada frag grenade ini bakal lebih enak. Dilempar grenade terlebih dahulu, tapi tampaknya XQRT masih mencoba untuk nge-prone nunggu pergerakan dari tim IOG. Ya, dia nggak pengen terlalu terburu-buru. Mendingan setup dulu, tutup angle shootnya dulu. Ivory mungkin masih bisa diselamatkan. Ada smoke setup, bakal ditambah lagi 3 setup smoke bahkan yang sudah dilakukan oleh tim XCN. Sementara IOG juga melakukan reset. Mereka nggak ingin mancing war, mereka ingin melakukan recovery terlebih dahulu sebelum mereka melanjutkan fight-nya. Tapi ini zonanya udah mau gerak. Udah menuju ke phase yang kelima. Ini benar-benar free shot juga, benar kata Bro Pasta. Tapi terakhir diganti, kita lihat masih perperangan antara IOG dan juga XCN.
dia sekarang masih bisa dapat dong ternyata first aid-nya. Yap. Dan mencoba untuk fade kill terlebih dahulu atau dengan dipakai. Ini wasting time sih kalau mereka masih maksain fight di area yang blue zone kayak gini. Apalagi ini blue zone yang keempat. Dan akhirnya satu pemain lagi berhasil diamankan. YOLO Kemak banget. untuk yang kedua kalinya dan XCN akan meninggalkan Ivory yang berada di bagian belakang. Ini bakal masuk ke arah pertahanan dari Geek Fam loh. Sumpah deg-degan banget ini gua. Ini kalau jadi motornya jadi motor kalau gua naik. Tuh kan baru diomongin kan Exurity kena tuh. Kalau gua naik motor deg-degan banget itu gua. Dan langsung di end tuh sama Potato. Baru diomongin dan langsung terkena spray down. Sedangkan dari KZ EVOS yang sudah mulai rotasi dan menjadi paling depan dia, KZ memberikan informasi juga di depannya ada NFT. Ditembak Mas Gaga, Mbak Gaganya di mana dan ternyata langsung terknockdown dan bahkan Flippy. KZ masih bisa untuk bertahan ternyata. Masih bisa untuk first aid kit terlebih dahulu dan harus teman-teman di belakangnya membantu dia, nge-backup dia, nge-cover dia. Karena posisinya sudah mulai ketahuan juga ada tim nomor 1 Dranix yang sudah terknockdown sebelah kiri dan bahkan Red Rocket juga ada di sebelah kanannya. Ini udah mulai berkumpul semuanya di dalam satu titik yang sama. Iya, tapi untuk EVOS dia bisa ngelihat ke arah NFT, dia bisa ngelihat ke arah Red Rocket dan bisa ngelihat ke arah Dranix, tapi tidak untuk tim Onyx. Karena Onyx berada di belakang dari EVOS dan lihat satu pemain langsung diamankan begitu aja. Casey bahkan sekarang sedang terjatuh. Harusnya masih bisa disiapkan untuk diselamatkan, tapi Alvirlo bakal menembak ke arah Geek Fam. Dia harus bergerak masuk menuju ke pertahanan dari tim EVOS. Alvirlo mungkin bakal display dari bagian depan kiri juga sudah mulai terjadi baku tembak. Zekin akan mengontrol bagian di mana Onyx akan masuk. Mengganti menjadi red dot side atau mungkin holo. Alvirlo hendak kemana? Wal mencoba untuk ngepron aja kawan kita ini dan kita lihat juga Liquid masih mencoba untuk mantekin dari KZ yang sudah di knockdown oleh tim Red Rocket dari arah warehouse. Sedangkan Zuxi juga mendapatkan satu dengan menggunakan KBU-nya. IOG F2R atau F2R. So, yes. Sudah kelihatan juga Ryzen, KBU. Masih mencoba untuk melihat-lihat saja. Itu mungkin kelihatan kepalanya Jaxi. Belum, masih ketutupan sama ranting dan daun-daun yang ada di sana. Lihat, satu jendela dikontrol sama 3 pemain dari BTR. Gak ada yang mau bergeser. Dan untungnya Ryzen punya angle ke arah Rensky. Sudah mulai ketahuan posisinya. Tapping asmaranya sedikit memberikan damage menuju ke arah Rensky. Morph masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Bahkan Nomercy sudah berada di bagian bukit. Satu orang tertahan di bagian belakang. Mau ke arah mana Morph bergerak karena di bagian belakang masih ada satu tim yang tersisa. Yes, mencoba untuk masuk ke arah zona juga. Dilihat juga Nomercy, Dranix. Ini bentar lagi kelihatan nih. Ucup lihat. Ucup. Yes. Dan Ryzen ya, lihat satu hit lagi mungkin tapi ternyata tidak Playzone yang dapetin point killnya. Dan kita lihat juga dari Nomercy mulai masuk ke arah zona. Melihat ada peluang di sana, kosong dia, kiri kanan dan tidak tertembak satu peluru pun. Dan masih bisa untuk ngamanin Playzone nih. Ya, Rancid bahkan kemakan sama Blue Zone karena udah menyakitkan banget. IOG harus puas di posisi ke-13. Sudah mulai kecil dan masih ada 12 tim yang tersisa. Masih 12 tim dan sekarang menjadi 11 karena Onyx harus tereliminasi. Harus pulang ke GH-nya masing-masing. Sudah di GH-nya masing-masing. Sudah di GH-nya masing-masing. Iya, maaf. Dan XCN juga kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yes, benar sekali. Dan Rensky masih bersembunyi di balik satu batang pohon yang cukup besar seperti punya Pasta. Dan kita lihat juga dari Aerolov sudah mendapatkan killing spree. Amin. 5 kill didapatkan dan masih bisa untuk di-revive harusnya. Jaxi-nya disuruh masuk. Ayo masuk sini aku sembuhin dulu dan berhasil dong. Jaxi-nya masih bisa untuk di-revive ternyata dari Geek Fam ID Datmos. Dia harus berperang melawan Blue Zone yang cukup menyakitkan. Dan di atasnya Aerolov punya angle ke arah Datmos. Dia tersisa 2 lari, healing. Gak boleh telat healing. Gak boleh telat healing. Apa gua bilang? Alien tempur. Aerolov punya angle ke arah Datmos tadi dan harus dipulangkan. 7 tim yang tersisa. Sebenarnya gue pengen ngelihat di mana Badru berada sekarang. Karena Alter Ego tersisa 1 pemain dan gue yakin itu adalah Badru. Bukan orang lain lagi, itu Badru. Sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah pasti, confirm. Oke. Dan dilempar grenade lagi. Sedangkan Microboy juga dengan menggunakan M4-nya. Harusnya sudah mengetahui ada tim DG. Sedangkan Luxi mendapatkan Jaxi. Dan bahkan langsung dipulangkan Morph timnya ke posisi placement ke-6. Tersisa 2 dari NFT dan juga AE11 dan bahkan DG-nya terknockdown. Plus dari tim Aero Potato juga harus terknockdown. BTR masih full tim 4 orang. Tidak ada yang hilang. Masih berdiri dan bahkan masih masuk ke dalam zona. Ini Badru. Tinggal 9 first aid kit. Ini nggak bisa sih kalau dia berada di arah yang di Blue Zone gini bakal sulit banget.
Enggak, itu bakal tetap itu Masih sampai bisa. habis. Mungkin dia bisa bertahan di posisi keempat karena kali ini DG bakal fight dengan Aerowolf. Hanya berada di bagian bukit yang berbeda doang kali ini, berbeda sisinya aja. Sementara Bandits, di cancel ternyata. Salah pencet mungkin dari Trix. Step sudah mulai terdengar. Setup terlebih dahulu DG. Sedikit bingung Trix mengambil arah kiri dan kanan. Mungkin karena tinggal 3 lawan 4 granatnya. Turner bocor banget dan kali ini bakal diras sama seorang Trix. Jarak dekat hanya pohon yang memisahkan mereka. Satu berhasil diamankan, Aerowolf berhasil mendapatkan 2 tapi juga udah mulai kehilangan 2 pemain. Dengan mode FPP yang mereka mainkan. Zona sudah mulai menghimpit tapi di bagian kiri ada yang menembak. Zuxi mendapatkan Funko dari DG. Yes, langsung diamankan 1 orang dan bahkan kita lihat juga dari DG langsung nge-end tambahan poin kill didapatkan 1 poin kill dan ada Microboy di sana nge-front shot dan mencoba untuk dimajuin lagi Microboy-nya memulangkan tim DG di posisi kelima. BTR mendapatkan poin kill yang cukup nyayur banyak banget, ada 9 total poin kill yang mereka amankan. Dan itu memberikan nafas untuk Aerowolf Badru setup tuh, terlebih itu dahulu. Badru. Ya itu Badru masih ada. Gua nggak tahu ada berapa banyak sisa healing yang dia punya. Kalau tadi ada 9 harusnya sekarang udah mulai menipis banget. Badrunya ketahuan sama Liquid. Ketahuan dan langsung dipulangkan di placement keempat. Microboy ngelempar lagi grenade-nya. Mencoba untuk mencari posisi tim yang ada di depannya. Sedangkan Liquid, dia juga harus mati. Karena zona tersisa Bigetron melawan Aerowolf. 4 melawan 4 dan 1 orang Luxi mendapatkan alien tempur. Red alien melawan alien tempur mendapatkan 2. Microboy juga mendapatkan 1 lagi. Mencoba untuk dilempar setup smoke. Mencoba untuk flanking juga dari Luxinya. Melihat dari arah kanan. Mencoba untuk maju pelan-pelan. Ditahan lagi grenade 3 orang tersisa 1 lagi. Dan mungkin ini akan menjadi chicken untuk win dari Bigetron RA. Mencoba untuk di rush lagi dan ternyata benar. Winner chicken dinner. Bigetron Red Alien. Udah. Karena bomnya masih banyak banget, utility mereka masih banyak banget. Kalaupun nggak ada bom itu molotovnya gue yakin BTR masih punya. Jadi kondisi dari Aerowolf tadi memang kehimpit banget di balik batu. Mereka udah nggak bisa setup lagi karena mereka habis fight sama DG. Dan hampir aja Aerowolf sebenarnya rata sama DG. Untungnya BTR masuk ke fight-nya menjadi orang ketiga, menjadi tim ketiga yang datang. Dan akhirnya BTR yang dapetin BBCD-nya. Akhirnya.